Assalamualaikum. Salam. Silakan masuk, Dek. Silakan duduk, Dek. Kalau boleh tahu nama adik siapa? Nama saya Muhammad Ibrahim Sejawat. Bisa dipanggil Nabil. Oh, dari mana ya, Dek? Alamatnya. Dari yang kecil. Bagaimana kabarnya adik hari ini? Alhamdulillah baik. Sekarang mondok berapa tahun? Sudah hampir 5 bulan. Oh iya, sebelum kita mulai aktivitas hari ini, Dek, kita berdoa lebih dulu, Dek. Berdoa mulai. Doa selesai. Kalau boleh tahu, adik ini di sini dengan tujuan apa ya? Di sini saya ingin mengkonsultasi kepribadian saya. Kalau boleh tahu, bisa ceritakan apa masalah adik? Saya malu Kak menerangkan. Gak usah malu, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memiliki poin 3. Yang pertama, saya sering tidur di kelas. Dan kedua, saya sering telat. Dan yang ketiga, kadang-kadang tidak ada gurunya Kak. Yang pertama, saya sering tidur di kelas karena saya sering tidak tidur malam, seperti saya sering masih gurau dengan teman-teman saya maupun nongkrong di, di, di toko dengan teman-teman saya. Dan saya ingin berkonsultasi kepada kakak bagaimana saya agar tidak bisa tidur di kelas. Dan ini poin kedua yaitu saya sering terlambat ketika sekolah. Saya sering terlambat Kak ketika sekolah dikarenakan saya masih tidur kadang-kadang setelah kegiatan, dan saya ingin tidak terlambat Kak, tapi saya tidak tahu caranya Kak. Dan ketika faktor saya terlambat Kak, masih tidur, dan ketika jam 6:30 saya mandi Kak. Saya mandi, saya ke kamar untuk siap-siap, dan masih saya melihat jadwal dan merapikan buku, dan lalu saya berangkat. Di sana saya sudah mulai Kak. Dan faktor ketiga Kak, nilai ketiga yaitu ketika sering tidak ada gurunya di sekolah Kak. Seperti mungkin guru-guru sini mungkin ada kadang-kadang ada acara maupun undangan, itu kadang-kadang tidak ada gurunya Kak, sehingga anak-anak di kelas itu tidur apa sebagainya. Baik, kalau gitu, tapi sebelumnya adik pernah melakukan respon sendiri kita. Jadi proses konseling ini kita berlangsung selama 45 menit. Bagaimana adik, apakah bisa disetujui? Baik deh, kalau bisa disetujui, kita mulai saja ya dek. Kalau boleh tahu dek, apa yang membuat masalah atau faktor yang kamu sering tidur itu? Baik, langsung saja Kak. Saya karena sering tidur di kelas, karena saya sering nongkrong, atau masih gurau dan selainnya. Dan saya sering masih bermain atau masih bergurau gitu Kak, sering nongkrong
masih di toko, dan saya kadang-kadang sampai tidak tidur malam sehingga saya bisa tidur di kelas Kak. Yang faktor kedua itu apa? Oh, faktor kedua yaitu saya sering terlambat Kak. Apa itu? Yang sering menambah. Kadang-kadang kan setelah subuh itu Kak ngaji Kak bareng kiai, dan setelah turun dari masjid itu pemberian vocab atau kosakata bahasa Inggris dan kosakata bahasa Arab Kak. Dan setelah itu mungkin sampai jam 6 Kak, mungkin jam 6. Setelah itu kadang-kadang masih ditanyain sama mualimnya, kenapa gitu kok bisa jadi ini tentang nahwu itu Kak. Dan setelah itu turun, lalu saya ke kamar Kak, dan saya kadang-kadang kan kalau di pondok itu kan padat Kak kegiatannya Kak, dan sehingga saya kelelapan sehingga saya tidur Kak. Dan ketika saya bangun Kak, kadang-kadang sampai jam setengah 7 maupun itu masih belum mandi, dan saya mandi itu Belum sarapan juga. belum Kak. Dan setelah mandi itu saya mandi, lalu saya kembali ke kamar ganti baju, dan saya lihat jadwal. Saya langsung merapikan buku saya sampai jam 7.13 Kak. Dan dan faktor itu mungkin saya sering terlambat Kak. Maksudnya jam berapa kalau di pondok ini? Oh, maksudnya yaitu jam 7.15 Kak. Maupun setelah itu ngumpul semua santri, lalu doa bersama Kak, lalu masuk. Yang faktor ketiga itu apa? Yaitu kadang-kadang tidak ada gurunya Kak, seperti kadang-kadang kan sibuk Kak di luar, ada yang kuliah maupun lain sebagainya. Kadang-kadang santri itu sering tidur kelas maupun sering gurau karena tidak ada gurunya. Yang faktor pertama itu dia kan Sering tidur di kelas. jelas. Oh, di sini saya akan beri masukan pada adik biar tidak tidur di kelas. Ya seperti contohnya dengan kalau malam itu tidur terpadu biar tidak ngantuk, kalau siangnya itu banyak istirahat gitu. Kalau tidak penting jangan keluar, jangan main-main itu bisa dipahami. Ya. Faktor yang kedua itu deh karena sering terlambat ya sama. Kalau faktor itu bisa ngatur waktu gitu ya, tapi yang faktor kedua itu jangan begadang lah. Yang ketiga itu Sering tidak ada gurunya. ya kalau tidak ada gurunya itu ya maklum saja. Karena semua orang punya kesibukan masing-masing. Kalau ada waktu kosong itu ya belajar sendiri ya gitu. Kalau boleh tahu kepribadian adik itu kalau seperti hobi saudara itu coba ceritakan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Kak. Saya hobi saya kadang-kadang futsal, kadang-kadang volley, dan badminton Kak. Karena di rumah ada semua lapangannya Kak. Dan saya sama-sama suka. Saya kadang hobi buat bola karena saya bermata seperti pengen seperti Ronaldo
karate dan lainnya. Dan saya ikut basket karena hobi, karena tidak saya sangat tinggi, saya pengen untuk tinggi seperti kakak saya. Dan seperti badminton, saya suka emang dari kecil karena itu permainan yang sangat gampang. Seperti mungkin semua orang bisa memainkannya maupun di desa. Ya, jangan tetap semangat. Jadi kalau punya hobi itu biar bisa ya jangan, intinya semangat lah biar banggain orang. Kalau boleh tahu adik